Hai para pencari makna. Hari ini aku akan menceritakan salah satu cerita dari seorang kawan yang mengalami perasaan bingung atas apa yang sedang dialami dan dirasakannya. Lalu bagaimana sih dia belajar untuk mengatasi rasa bingungnya? Aku harap video ini dapat membantu kamu yang sedang mengalami hal yang sama dengan teman aku. Jadi teman aku ini pernah berada dalam satu situasi di mana dia itu kenal, bertemu, dan bekerja bareng dengan seseorang. Dia mengakui dan sadar bahwa orang ini tuh baik, tidak pernah jahat sama dia. Tapi temanku ini sering merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang ini, sehingga dia sering merasa tidak setuju dengan pendapat-pendapat dari orang ini. Dia bingung, dia sedih, dan mencari-cari kenapa sih dia merasakan hal ini. Dia sadar bahwa merasakan dan mengalami hal seperti ini itu tidak nyaman. Dia tidak enak beraktivitas dan berkegiatan bersama orang itu. Dan dia merasa hidupnya tidak tenang. Nah, temanku ini adalah alumni pelatihan forgiveness. Jadi dia berusaha menemukan kenapa dia seperti ini dengan menerapkan teknik-teknik forgiveness yang pernah didapatkannya. Dia berharap bisa menemukan sebab dia seperti ini, agar nantinya dia bisa bersikap dan bertingkah laku yang tulus dengan orang itu. Namun ternyata setelah melakukan teknik ini, dia memang merasa tenang. Tapi itu efeknya hanya sementara. Dan beberapa hari setelah itu, perasaan-perasaan dia sebelumnya itu kembali lagi. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa dalam masalah ini, teknik forgiveness belum efektif untuk digunakan. Ya, karena apa yang mau dimaafkan dari orang itu kan? Temanku menyadari orang itu baik dan tidak pernah jahat sama dia. Lalu di satu kesempatan, temanku ini membaca buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Dalam buku itu dikatakan bahwa hidup itu bukan persaingan. Dari sana temanku menyadari, ternyata selama ini secara tidak sadar dia menganggap orang itu sebagai saingannya dia, kompetitornya. Lalu dia berpikir ke belakang melihat masa lalunya. Dan dia mendapati ternyata selama ini dia hidup seperti itu sejak sekolah dasar. Dia selalu hidup di bawah bayang-bayang sebuah kompetisi. Awal dari semua itu adalah adanya sistem ranking di sekolah sejak temanku SD hingga sekolah menengah. Dia terus bersaing dengan teman-temannya untuk mendapatkan posisi nomor 1. Dia merasa kompetisi memang memotivasinya untuk melakukan yang terbaik meraih nomor 1. Namun perlahan tanpa sadar dia menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai saingan. Selalu ada dorongan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan orang lain. Dari buku Berani Tidak Disukai itu, seorang filsuf mengatakan, jika persaingan menjadi inti dalam hubungan interpersonal atau hubungan seseorang dengan orang lain, maka dia tidak akan lari dari hubungan itu atau meloloskan diri dari rasa kecewa. Kenapa? Karena ujung dari sebuah kompetisi pasti munculnya perasaan menang atau kalah. Berdasarkan teori psikologi Adler, filsuf itu mengatakan, menganggap hidup adalah persaingan akan membuat diri sendiri mudah membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga selalu timbul perasaan merasa lebih baik atau perasaan minder, merasa tidak berdaya dari orang lain. Akhirnya keberadaan orang lain di sekitar kita justru akan membuat kita merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman. Karena kita terus terkungkung antara menang atau kalah, merasa lebih baik atau tidak berdaya. Hati kita tidak pernah merasa tenang. Alhasil, setiap orang akan kita anggap sebagai musuh. Dunia seolah-olah adalah tempat yang berbahaya dan penuh dengan lawan. Untuk itu, temanku berusaha dan terus melatih dirinya untuk mengubah mindset atas keberadaan orang-orang di sekitarnya, dengan cara menanamkan pada diri sendiri bahwa mereka itu bukan saingan. Hidup itu bukan kompetisi. Mereka, orang-orang di sekitarnya, bukan musuh, namun teman seperjuangan.